Good morning everyone. Renungan pada pagi hari ini berjudul Lepaskanlah. Mungkin tindakan iman dari Yesus pada waktu dia datang ke atas muka bumi sangatlah berbeda pada waktu dia meninggalkan bumi. Perbedaannya adalah pada waktu dia mengatakan sudah selesai. Secara mata kasat saya percaya kita pun secara manusia menilai bahwa pekerjaan Yesus belum selesai di atas muka bumi. Tetapi mengapa dia bisa mengatakan sudah selesai? Bayangkan 3 tahun lebih, 3 tahun setengah lebih, dia melayani bersama dengan ke-12 muridnya. Dan kita sudah tahu, kita baca di dalam Alkitab bagaimana sikap murid-murid itu terhadap terhadap Yesus, terhadap misi dia, terhadap visi dia, semuanya keliru. Dan seolah-olah apapun yang dikerjakan oleh Yesus itu cuma sia-sia saja. Tetapi yang unik adalah pada waktu dia di atas kayu salib, dia mengatakan, sudah selesai. Begitu juga dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah berusaha sekuat tenaga. Ya, secara manusia, kita berusaha untuk menyelesaikan hubungan, kita berusaha untuk menyelesaikan satu bisnis, kita sudah berusaha untuk bekerja sebaik-baiknya kepada satu perusahaan. Tetapi apa yang kita lihat dari mata kasat kita, bahwa semuanya belum selesai. Saudara, saya teringat akan film Indiana Jones pada seri yang The Last Crusade, di mana film ini diperankan oleh dua bintang besar, yaitu Harrison Ford sebagai Indiana Jones dan Sean Connery sebagai ayah daripada Indiana Jones. Dan mereka berdua itu berburu akan satu hal, yaitu satu benda sebenarnya, yaitu Jesus Cups ataupun yang terkenal dengan The Holy Grail. Keduanya melalui semua rintangan, akhirnya mereka bisa menemukan Holy Grail itu pada waktu dan tempat yang kurang baik. Di tangan Indiana Jones ada Holy Grail. Tetapi pemikirannya adalah ketika dia mempertahankan cawan ini, maka dia akan binasa karena dia akan terperosok ke dalam jurang. Sedangkan kalau dia melepaskan, dia bisa ditolong oleh ayahnya yang memegang dia. Posisi Indiana Jones ketika menemukan benda ini bukanlah tepat ataupun sangat bahaya sekali. Terkadang dalam kehidupan kita, kita diperhadapkan dengan berbagai situasi di mana itu membahayakan kita. Dan saya rasa bahwa Tuhan tidak pernah menempatkan kita untuk menggapai sesuatu dengan mengorbankan nyawa kita. Sebab itu adalah pekerjaan daripada Yesus sekali dan untuk semua manusia, yaitu menebus dosa-dosa kita. Dalam movie The Last Crusade ini, akhirnya Indiana mengambil satu keputusan. Ya, dia melakukan sesuai dengan permintaan daripada ayahnya. Dan yang unik adalah pada waktu itu penonton semuanya akan terhenyak. Mereka merasa bahwa bagaimana Hollywood bisa membuat satu film bahwa tidak ada happy ending-nya. Tetapi pada detik yang sama, penonton juga akan menyadari bahwa perjalanan antara Indiana dan sang ayah inilah yang sebenarnya menjadi fokus daripada sang sutradara. Yaitu bagaimana mereka berdua akan membangun hubungan yang erat. Itu jauh lebih berharga daripada benda-benda yang menjadi tujuan mereka. Saya kok curiga, berapa banyak Tuhan itu berbisik pada kita semuanya. Dan dia berkata, lepaskanlah. Seperti di film ini, Bapa berjalan bersama dengan Anda selama ini. Dan berusaha selalu untuk menasihati Anda.
dalam situasi tertentu untuk melepaskan apa yang menjadi idola, berhala, pujaan hati Anda. Supaya Anda tidak kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam jurang keputusasaan. Sebab dalam hidup ini kalau saudara mengejar, dan saudara tidak tahu apa yang berharga, maka saudara akan sampai kepada satu titik di mana saudara akan menyesal seumur hidup. Beberapa di antara kita sampai kepada satu titik di masa badai corona. Kita tinggal di rumah, kita bersama dengan keluarga kita, orang-orang yang kita kasih, lebih lama lagi. Bahkan banyak di antara kita yang tidak bisa keluar untuk ke shopping pun, kita harus cari waktu dan cari alasan yang tepat. Karena untuk menghindari fine ataupun ya, penalti yang kita akan bayar kalau kita ini ceroboh. Kalau kita banyak di rumah, kita harus menghargai bagaimana orang-orang yang kita kasihi ini ada di sekeliling kita. Mungkin Anda terkena redundansi. Mungkin Anda terkena dengan ya, PHK, kehilangan pekerjaan, bisnis yang kacau, bisnis yang tidak jadi. Tapi saya ingin kuatkan hati saudara. Anda tetap akan mendengarkan suara ataupun bisikan Bapa yang berkata, lepaskan. Ternyata tujuan Tuhan, tujuan Bapa adalah untuk saudara lebih spend time kepada orang-orang yang saudara kasih. Daripada saudara mengejar sesuatu yang tidak ada nilainya sama sekali. Saya ingin saudara untuk tidak menyesali pekerjaan yang telah lenyap, bisnis yang telah gagal. Karena saya yakin ketika Anda mendengarkan bisikan Bapa yang mengatakan lepaskan, dia bukan cuma memberikan sesuatu yang kosong kepada saudara. Dia akan menggantikan segala sesuatu yang saudara kehilangan. Dia akan berkata, lepaskanlah anakku, aku akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang engkau kehilangan. Aku tidak akan membiarkan engkau tergeletak. Aku sedang mempersiapkan sesuatu yang baik bagi engkau. Dan biarlah keluar dari badai corona ini, saudara akan lebih menghargai keluarga saudara, orang-orang yang sudah kasihi, orang-orang yang mengasihi saudara. Karena itu tujuan Anda banyak di rumah bersama dengan keluarga Anda. Saya ingin berdoa pada hari ini untuk Anda-Anda yang kehilangan pekerjaan, gagal bisnis, dan lain sebagainya. Biarlah keluar dari corona ini, saudara tahu persis bahwa Bapa tidak pernah meninggalkan saudara. Apapun yang sudah hilang, dia akan ganti 100 kali lipat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Hamba yakin bahwa mereka tidak kehilangan, tetapi malah mereka menemukan sesuatu yang berharga. Jauh daripada apa-apa yang ada di dunia ini. Hubungan mereka, hubungan keluarga mereka akan semakin manis. Nama berdoa saat ini juga. Biar Engkau ganti Tuhan pekerjaan yang telah lenyap dengan pekerjaan yang lebih baik, salary yang lebih tinggi, dan bisnis yang lebih lagi memuliakan nama. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Itu cukup bagi kami semua. Berkati siapapun yang mendengarkan siaran ini. Dalam nama Yesus.